nama Tuhan, berjumpa kembali bersama saya Evangelis Fernando Eskiel Ginting dalam channel ini. Senang rasanya bisa membagikan berkat Tuhan untuk kita sekalian. Dan saya mau mengucapkan selamat tahun baru 2021 untuk setiap kita yang boleh ikut menyaksikan video ini dan sudah mendukung channel ini sampai bisa ada sampai saat ini. Dan kita akan masuk dengan perenungan firman Tuhan yang ada, yang saya ambil dalam Mazmur pasalnya ke-23 ayat yang pertama. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sungguh luar biasa memulai tahun yang baru dengan pernyataan yang indah, yaitu Tuhan adalah gembalaku. Siapakah gembalaku itu? Dia adalah Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang ajaib, yang maha kuasa, dan yang dapat mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tuhan itulah gembala kita. Ia seorang gembala secara pribadi. Hubungan Tuhan dengan kita adalah hubungan yang intim. Kita dapat merasakan hadiratnya sepanjang hari. Kita berbicara kepadanya dan ia berbicara kepada kita. Kita berjalan bersama dengan Tuhan dan Tuhan berjalan bersama kita di sepanjang kehidupan yang ada. Kita memiliki persekutuan dengannya sebagai seorang sahabat dan sebagai juru selamat yang ajaib. Kekristenan merupakan suatu pengalaman pribadi bersama dengan Kristus. Bukan pengalaman agamawi, bukan tentang tradisi, dan bukan tentang formalitas yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita merenungkan bersama-sama bahwa Tuhan adalah gembalaku. Apa arti Tuhan bagi Anda dan saya? Tuhan adalah gembala yang agung. Gembala yang agung itu ia bersedia membimbing, memimpin, menyediakan, bahkan melindungi kita, dan memperhatikan kebutuhan secara jasmani, rohani, serta mental dalam kehidupan kita. Sungguh merupakan berkat yang luar biasa kita memiliki Tuhan sebagai gembala kita. Gembala itu sangat mengasihi kita sehingga ia memberikan hidupnya bagi kita demi melindungi dan juga demi menyelamatkan setiap kita orang percaya. Dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-10 ayatnya ke-11, ia berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Dan sangat terbukti, ia benar-benar mempertaruhkan hidupnya bagi kita, yaitu melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Raja Daud menggambarkan Tuhan sebagai gembala. Dengan demikian, Raja Daud telah menulis pengalamannya sendiri karena ia telah menjalani tahun-tahun awalnya dengan menggembalakan domba, yang dapat kita baca juga dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayatnya ke-10 sampai ayatnya ke-11. Domba akan sepenuhnya berpaling pada gembala untuk memperoleh pengasuhan, pembimbingan, dan perlindungan. Dalam Perjanjian Baru menuliskan tentang Yesus sebagai gembala yang baik. Dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat ke-11. Dan juga Yesus disebut sebagai gembala yang agung dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-20 dan 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Karena Tuhan adalah gembala yang baik, maka kita adalah domba-dombanya. Kita bukan takut dan pasif, tetapi kita adalah pengikut yang taat dan cukup bijak untuk mengikuti Dia yang akan memimpin kita ke tempat-tempat yang tepat dan di jalan yang benar. Mazmur ini tidak fokus pada sifat-sifat ewani dari domba, tetapi pada sifat pemuridan dari orang-orang yang menjadi pengikut Yesus.
Bila kita mengenali Dia sebagai gembala yang baik, maka ikutilah Dia. Dan tak akan kekurangan dalam setiap kehidupan kita. Semua kebutuhan kita akan terpenuhi. Ia telah berjanji, aku sekali-kali tidak akan pernah menjauh atau meninggalkanmu. Ia telah berjanji, apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku akan diberikan kepadamu. Ia telah berjanji, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Carilah maka kamu akan mendapatkannya. Sungguh benar firman Tuhan yang tertulis dalam Filipi pasal yang keempat ayat ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang setia. Mari awali tahun ini dengan kalimat yang luar biasa ini. Dan juga katakanlah, bukan hanya dengan mulut kita, tetapi juga dengan hati dan pikiran, bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Perenungan firman Tuhan di hari ini. Sampai berjumpa dalam video-video selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.